Halo Sobat Fresh Garden, apa kabar Anda semua? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kami akan membuat sabun-sabun cantik ini hanya dari satu bahan saja, yaitu minyak kelapa yang bisa Anda dapatkan dengan sangat mudah. Minyak kelapa menghasilkan sabun yang tidak mudah lembek, keras, busanya melimpah, dan daya bersihnya sangat tinggi. Sabun ini bisa mengangkat semua daki, minyak, dan kotoran-kotoran dari kulit kita dengan mudah. Karena itu, dia juga bisa sedikit mengeringkan ketika digunakan. Maka, di video ini, kita akan atasi masalah ini dengan menggunakan aditif atau tambahan yang bagus untuk kulit kita, yaitu ekoenzim, jus lidah buaya, santan kelapa, dan lempung kaolin. Kita juga akan gunakan super fat yang tinggi yaitu 20% agar tidak semua minyak kelapa yang baik untuk kulit habis tersaponifikasi, melainkan tersisa untuk menjaga kelembapan dan kelembutan kulit. Hasilnya adalah sabun mandi yang menyenangkan untuk digunakan. Sekarang kita akan persiapkan dulu lidah buayanya. Kita akan buat jusnya dulu ya. Untuk memproses lidah buaya agar tidak timbul rasa gatal, pertama dihilangkan dulu ya gerigi yang di pinggir-pinggirnya, kemudian dicuci bersih lalu direndam dengan air beberapa saat. Saya biasanya rendam sekitar 30 menit sehingga nanti getah-getah kuningnya itu akan turun. Sesudah itu lidah buaya kita cuci bersih, kemudian dihilangkan kulitnya yang berwarna hijau. Kita hanya akan gunakan dagingnya, daging lidah buaya yang bening itu ya, yang tengahnya itu. Begini cara saya mengambil daging dari lidah buayanya. Menggunakan dikerok menggunakan pisau yang tidak tajam atau sendok. Kalau menggunakan pisau yang tajam nanti malah keputus ya, kepotong-potong. Setelah kulitnya terbuka, kerok semua ini ya, yang tengahnya itu yang apa ya, yang gelnya itu kita kerok semua, kita ambil semua. Ini yang akan kita gunakan sebagai bahan aditif sabun kita. Saya akan membuat sekitar 400 gram jus lidah buaya, tetapi karena resep saya nanti juga menggunakan santan atau coconut milk, maka saya juga akan tambahkan dengan santan. gram saya akan tambahkan coconut milk atau santan kental 100 gram. Lalu saya akan tambahkan air sedikit ya, 100 gram untuk memudahkan pemblenderan. Air distilasi. Lalu sekarang saya akan blender. Sekarang kita akan saring supaya bila masih ada ampas dari lidah buayanya yang tidak halus, tidak terikut. Setelah diproses, kita akan letakkan di wadah es batu dan kita akan bekukan di freezer. Ini adalah peralatan dan bahan-bahan yang saya siapkan untuk pembuatan sabun ini. Pada dasarnya minyaknya hanya satu jenis ya, minyak kelapa. Yang lain hanya perintilan. Nanti akan jelas seiring kita berproses membuat sabunnya. Semua peralatan saya yang saya gunakan untuk membuat sabun dipisahkan ya, dengan ditulisi bahwa ini hanya khusus untuk sabun, tidak dicampur dengan peralatan dapur.
Sekarang saya akan kenakan alat pengaman diri, yaitu sarung tangan, masker, dan juga kacamata atau goggles. Sekarang kita timbang soda api atau lienya. 117. Oke, 117. Untuk menjaga kualitas soda apinya dan keselamatan kita, selalu tutup kembali secepat mungkin wadah lienya begitu selesai digunakan. Tutup rapat, kemudian disimpan di tempat yang aman. Jus aloe koko. Sekarang kita timbang jus lidah buaya dan santannya yang tadi kita bekukan. Jusnya kita gunakan dalam kondisi beku agar terlindung dari panas yang muncul ketika bertemu lie, sehingga tidak banyak zat aktifnya yang rusak oleh pemanasan. Ini jus lidah buaya dan coconut milk kita. Ini saya taruh di baskom, lalu ini saya beri ice pack ya, supaya dia nanti cepat dingin, karena kalau tidak dia panas sekali dan dalam waktu lama. Jadi ini untuk membantu supaya dia lebih cepat dingin. Sekarang kita akan masukkan NaOH kita sedikit demi sedikit sambil diaduk. Ketika diaduk seperti ini, NaOH menimbulkan uap. Tapi selama cairannya dingin, uapnya tidak terlalu menusuk. Tapi tetap ya, kalau bisa di luar akan lebih baik di luar. Dan itu juga sebabnya Anda harus mengenakan masker. Tambahkan NaOH-nya sedikit-sedikit. Panas yang tercipta akan mencairkan esnya, es batunya. Nah, ini tinggal sedikit ya, yang belum cair, diaduk sampai rata. Ini panas ya, panas sekali. Itu sebabnya kita tambahkan ice pack ini supaya dia cepat dingin. Nah, sudah mencair. Oke, sekarang kita akan sisihkan di tempat yang aman. Nah, sekarang kita siapkan mangkok berikutnya. Kita akan gunakan untuk menakar minyak. Kita nolkan. Ya, di sini saya menggunakan minyak kelapa yang goreng, minyak goreng kelapa ya, yang mudah didapat di supermarket, supaya Anda juga tidak sulit mendapatkan bahannya ya. Ini minyak kelapa biasa, minyak goreng biasa. Saya takar 840. Ini saya tetap menggunakan minyak yang sama, tapi yang di dalam plastik sudah habis, jadi saya tuang yang sudah saya masukkan botol. 840 ya. Kemudian di dalam minyak ini akan saya tambahkan lagi 1 sendok makan santan kental yang tidak dicairkan. Jadi langsung santan kental saya tambahkan ke dalam minyak. Nih, saya tambahkan 1 sendok makan. Ups. Oke. Sesudah ditambahkan santan, kita juga akan tambahkan dengan ekoenzim yang sudah berusia di atas 6 bulan. Enzimnya sudah stabil. Ini kita perlu sebanyak 60 gram ya, 60 gram. Saya akan gunakan timbangan yang untuk skala kecil. 60 gram yang kita butuhkan.
kebanyakan masian. Baunya harum sekali dan warnanya jernih, pas 60. Nah, ini saya akan masukkan juga ke dalam minyaknya. Ya, ke dalam minyak. Tambahkan ke dalam minyaknya. Dan yang terakhir yang akan kita tambahkan ke dalam minyaknya adalah ini, 1 sendok makan kaolin clay. Kalau Anda punya, kalau tidak punya tidak apa-apa, di skip, tidak masalah ya. Saya akan tambahkan ke sini. Kaolin clay atau lempung kaolin adalah bubuk lempung bahan kosmetik alami yang akan membantu sabun kita terasa lumer dan lebih lembut di kulit, seperti sutra. Sekarang, minyak dan aditif-aditif ini akan kita aduk rata lebih dulu. Jadi ini belum ada cairan lienya, baru minyak dan bahan-bahan aditif ya. Kita aduk dulu. Sesudah rata, claynya bercampur, santannya bercampur, EE-nya juga bercampur, kita akan sisihkan. Kita akan tunggu cairan lienya dingin. Sesudah cairan lienya dingin, kita akan campurkan. Oke, sekarang ini cairan lienya sudah agak dingin. Kita akan ukur suhunya. Kalaupun Anda tidak punya pengukur suhu, yang penting dipegang ya. Kalau dia sudah tidak panas, bahkan kalau bisa tidak hangat, jadi sudah benar-benar sama dengan suhu ruang, baru kita boleh campurkan. Karena kalau perbedaan suhunya besar, nanti adonan akan cepat banget mengental dan timbul segala macam masalah. Jadi Anda benar-benar harus sabar menunggu sampai dingin. Sekarang kita lihat ya suhu minyaknya. Suhu minyaknya 30 derajat. Berapa suhu lienya? 40. Panduannya adalah selisih maksimal suhu itu 10 derajat. 10 derajat itu suhu yang bisa ditoleransi. Anda bisa mix kalau perbedaannya cuma 10 derajat. Misalnya 30 derajat, ini 40 sudah boleh di mix. Tapi kalau lebih dari itu, nanti apalagi Anda belum berpengalaman, bisa timbul segala macam masalah. Jadi mendingan Anda tunggu sabar sampai dia dingin, benar-benar dingin. Nah, salah satu cara membuat ini cepat dingin adalah seperti tadi, ditaruh di baskom yang berisi ice pack atau es batu. Nanti akan cepat dingin ya. Lienya saya sisihkan karena saya mau tunggu lebih dingin lagi deh. Nah, sementara itu tadi saya siapkan ini adalah bubuk spirulina. Saya mau coba sedikit kasih warna nanti sebagian adonannya. Jadi ini bubuk spirulina 1 sendok teh. Saya larutkan dengan air 1 sendok makan. Kental sekali. Saya tidak tahu nanti apakah warnanya bertahan ya sesudah proses saponifikasi. Apalagi di sini juga melibatkan ekoenzim. Ekoenzim itu biasanya mengubah warna. Kita coba aja ya. Sementara itu juga sudah saya siapkan perpaduan minyak essential oil sebagai pewanginya. Anda tidak perlu menggunakan kalau tidak mau. Sekarang saya akan cek lie saya. Nah, ini cairan lie saya cek lagi. Sudah turun ke 37,6. Jadi selisihnya cuma 7 derajat. Jadi sekarang saya akan campur aja. Nah, ini bisa kita lihat ya, cairan lie kita agak keruh. Kenapa? Karena di sini ada santan kelapa yang kita cairkan. Jadi lemak yang di santan kelapa tadi sudah mulai tersaponifikasi. Tidak apa-apa. Sekarang kita akan saring ya, supaya memastikan tidak ada lie yang belum tercairkan, yang masih belum larut. Kita akan saring. Ini untuk ngecek apakah ada NaOH yang belum larut. Tapi kita tidak akan sisakan ampasnya di sini. Tekan-tekan ampas ini di saringannya agar tetap bisa keluar. Oke.
sekarang langsung disisihkan ya, wadah bekas cairan lienya disisihkan, ditaruh di keran dan diguyur air yang banyak. Nah, sebelum dengan hand blender jangan lupa diaduk-aduk dulu dengan spatula ya. Diaduk-aduk dulu dengan spatula. Nah, sekarang kita akan hand blender ya. Pastikan ketika memblender itu jangan sekali-kali Anda mengangkat ini matanya ini ya. Jadi dia harus tetap terendam seperti ini, nggak usah diangkat-angkat. Tapi pertama ditap-tap dulu sehingga udara yang terperangkap di bawahnya pergi, kan baru kita putar. Ya. Dan ini tidak usah terlalu lama. 1-2 detik matikan, 1-2 detik matikan. Sambil diaduk-aduk dengan spatula. Bahkan kalau misalnya Anda nggak punya hand blender, untuk resep ini Anda bisa gunakan blender biasa seperti ini. Blender kue ini Anda bisa gunakan. Sekarang lanjutkan mengaduk dengan hand blender, singkat-singkat saja sambil diselingi dengan adukan manual menggunakan spatula. Nah, ini sudah mulai mencapai tahap emulsi. Dia sudah mulai mengental, minyaknya sudah tidak terlihat berminyak, sudah seperti apa ya? Adonan yang homogen. Itu namanya tahap emulsi sudah tercapai. Masih lanjutkan mengaduknya ya. Sudah mulai agak mengental ya. Tapi belum tris. Tuh. Belum tercapai tris. Sudah mengental, maka saya akan masukkan ini essential oil kita. Baunya selalu diaduk dengan spatula dulu sampai rata, baru wow, baunya enak sekali. Udah tris belum? Belum. Tapi dia sudah mengental. Emulsi juga bisa dilihat dari ini. Pada saat Anda mengaduk dengan blender nih, perhatikan nih, minyak dan cairannya dia tidak memisah ya. Jadi udah homogen. Nih sudah tercapai emulsi. Sebentar lagi tris ini. Ini sudah bisa kita tuang ke cetakan kalau mau. Tapi saya akan blender sebentar lagi ya, sebentar lagi aja. Nah, ini sudah mulai tris. Sudah mulai tris, teman-teman. Coba perhatikan. Tuh, ada jejaknya yang ditinggalkan oleh cairannya. Oke, sudah, ini sudah cukup. Kita akan tuang ke cetakan ya. Sesudah dituang, pastikan digetok. Nih, digetok ya, diratakan sampai ke bawah. Oke. Nah, sekarang saya mau buat yang hijau. Saya nggak tahu nih apakah hasilnya juga akan tetap hijau ya. Ini saya akan tambahkan spirulina saya. Bismillah. Saya nggak tahu hasilnya. Saya cetak di wadah yang berbeda-beda. Satu lagi, ini cetakan favorit saya, si burung hantu.
Selalu ditap-tap ya, hati-hati. Di rumah itu kalau membuat sabun usahakan memiliki meja khusus hanya untuk keperluan itu. Tidak ada yang menginvasi. Ini sudah maghrib ya, asar, adzan. Asik, kita dapat satu cetakan lagi. Pastikan semua terbersihkan dengan bersih. Sayang kalau enggak, karena ini sabun, bahannya mahal. Ini saya ambil, tidak apa-apa. Kalau tangan Anda tidak mengenakan sarung tangan, jangan sekali-kali memegang adonan sabun ya, karena dia masih sangat kaustik, korosif. Ya, sip. Sekarang kita akan ketok-ketok dikit. Sudah. Sekarang kita akan biarkan. Nah, ini semua peralatan yang bekas mencuci membuat sabun ini semuanya itu jangan dicuci saat itu juga. Biarkan, tunggu sekitar 1-2 hari Anda biarkan. Nanti semua ini akan mengeras, tersaponifikasi dan jadi sabun. Jadi ketika dicuci, yang kita cuci udah bukan minyak yang masih seperti ini, minyak dan lie yang masih korosif, tapi dia sudah jadi sabun. Jadi kita tinggal perlu pakai spons, bersihkan pakai spons, sabunnya sudah dari sini gitu. Jadi sekali lagi kumpulkan semua peralatannya, sisihkan di tempat yang aman dan tunggu 24 jam, kalau bisa 48 jam lebih bagus lagi, lebih aman, dan sesudah itu bisa Anda cuci. Ini keesokan harinya, sabun kita sudah berada di cetakan sekitar 12 jam. Tapi waktu saya keluarkan dari cetakan, rupanya belum sepenuhnya kering atau keras. Jadi masih agak sedikit lembek dan lengket, jadi hasilnya kurang mulus. Nah, ketika Anda mengeluarkan dari cetakan, itu sabunnya akan Anda kuringkan. Nah, Anda bisa gunakan wadah seperti ini ya, wadah plastik, dilapisin kertas ini seperti ini, baking paper. Karena ini dia menyerap minyak, tapi dia tidak akan menimbulkan kondensasi air. Jadi sabunnya bisa kering ketika ditaruh di sini. Karena yang namanya kuring itu salah satu tujuannya adalah menguapkan sisa-sisa air yang masih ada di sabun kita sehingga dia nanti benar-benar keras. Ini saya coba lagi untuk mengeluarkan dari cetakan. Ini cetakannya masih baru, masih agak lengket. Bismillah, mudah-mudahan bisa lepas ini. rada lengket-lengket dia, nggak apa-apa. Nah, pada saat ini sesudah lepas dari 12 jam itu sabunnya sudah aman, Anda pegang, tidak cekit-cekit lagi, tetapi dia masih keras, masih harsh di kulit ya. Jadi nanti tangan Anda akan terasa sangat kering. Kulit Anda kalau sesudah ini Anda cuci akan terasa kering. Jadi kalau bisa Anda menggunakan sarung tangan, tetap menggunakan sarung tangan. Begitu juga ketika Anda mencuci bekas wadah bekasnya. Kalau masih di bawah 48 jam, sebaiknya masih tetap menggunakan sarung tangan supaya tangan Anda tidak langsung kontak ke sabunnya. Kayaknya yang cetakan ini masih sangat lengket, saya akan tunggu saja. Coba yang ini. Oh iya, masih lengket. Kalau masih lengket, Anda bisa beri tambahan waktu sebelum dikeluarkan dari cetakan. Saya akan tunggu lagi deh. Saya akan tunggu 48 jam. Supaya tidak lengket seperti ini. Sayang aja motifnya kalau dia tidak mulus. Tapi seperti ini ya hasilnya. Cantik ya. Sabun 100% minyak kelapa dengan santan dan jus aloe vera. Dan ekoenzim, sampai hampir lupa saya menyebutkannya. Demikian tutorial pembuatan sabun mandi alami dari minyak kelapa. Dengan bahan minyak hanya 1 liter, kita sudah bisa mendapatkan sabun mandi yang bisa dipakai beberapa bulan di keluarga kita. Pembuatannya mudah dan aditifnya bisa dipilih sendiri yang berkualitas dan baik untuk kulit. Dan yang jelas, irit dan hasilnya menyenangkan untuk mandi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat.